Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang kontrol unit. Di kelompok ini berisi yang pertama Dani Wahyudi, Happy Ulil Aslina, Rosa Agnelia Rahmawati, dan saya sendiri Farid Atala. Unit kontrol berisi tentang kendali prosesor, operasi mikro, dan kendali mikroprogramer. Kontrol unit adalah bagian dari komputer yang menggenerasi signal yang mengontrol operasi komputer. Tugas kontrol unit sendiri adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, mengawasi kerja, menyimpan hasil proses ke memori utama. Eksekusi instruksi melibatkan rangkaian sublangkah yang disebut siklus. Setiap siklus terdiri atas rangkaian operasi fundamental yang disebut operasi mikro. Unit kontrol memiliki dua tugas, membuat prosesor melakukan operasi mikro pada urutan yang sesuai yang ditentukan oleh program, dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan setiap operasi mikro bisa dieksekusi. Sinyal kontrol yang dihasilkan oleh unit kontrol akan mempengaruhi logic gate sehingga data dapat berpindah. Teknik untuk menerapkan unit kontrol dapat dilakukan sebagai implementasi hardware atau implementasi mikroprogram. Berikut adalah contoh model kontrol unit. Macam-macam kontrol unit yaitu single cycle CU dan multi cycle CU. Control logic unit atau CLU atau unit kendali logika bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di komputer. CLU juga bertugas dalam memfetch suatu instruksi dari memori, memberi kode pada instruksi untuk menentukan operasi mana yang akan dilaksanakan, menentukan sumber dan tujuan data di dalam perpindahan data, mengeksekusi operasi yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menerangkan yaitu tentang perancangan CLU. Terdapat dua pendekatan dalam perancangan CLU yaitu hardware atau random logic, yang kedua microprogrammer control. Operasi mikro merupakan operasi primitif tingkat rendah yang bertindak secara langsung pada sirkuit logika suatu komputer. Operasi mikro mengatur fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Membuka atau menutup suatu gerbang gate dari sebuah register ke sebuah bus. Mentransfer data sepanjang bus, memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read, write, save, clear, dan setup. Yang keempat, mengirimkan sinyal-sinyal waktu. Yang kelima, menunggu sejumlah periode waktu tertentu. Yang keenam, menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register. Kontrol prosesor. Kontrol prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian dari prosesor yang terpenting terbagi menjadi tiga, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit CU, Memory Unit MU. Yang pertama, definisi fungsi yang dilakukan oleh unit control adalah pengurutan unit kontrol menyebabkan prosesor menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar berdasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Eksekusi unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Yang kedua, cara unit kontrol beroperasi yaitu dengan menggunakan sinyal-sinyal kontrol. Kontrol mikroprogrammer. Dalam mikroprogrammer, kontrol terdapat dua jenis format intrusi, yaitu secara yang pertama horizontal. Suatu bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro, jenis implementasi di mana sinyal kontrol dikode ke dalam pada bit, kemudian digunakan setelah kode. Yang kedua, vertikal, hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu, kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur suatu operasi gate atau mesin. Komponen-komponen pokok kontrol unit mikroprogrammer. Yang pertama, instruction register. Yang kedua, control store berisi mikroprogrammer. Yang tiga, address computing circuiting. Keempat, microprogrammer counter. 5, micro instruction buffer.
6. Micro Intrusion Decoder. Peralatan pendukung mikroprogrammer kontrol adalah assembler mikro, formatter, sistem pengembangan, simulator perangkat keras. Kelemahan mikroprogrammer. Karena waktu akses mikrokendali ROM menentukan kecepatan operasi CLU, maka kendali mikroprogrammer mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Keuntungan mikroprogrammer yang pertama, rancangan mikroprogrammer relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan. Yang kedua, menyediakan kemampuan diagnostik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardware. Yang terakhir ada utilitas memori utama dalam komputer. Mikroprogrammer biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang harusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali. Berikut elemen-elemen eksekusi program. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Happy Ulil Azlina. Siklus fetch. Contoh siklus fetch. Saat awal PC berisi 1100 memindahkan alamat kemar. Bus alamat mengandung alamat yang disimpan di MAR. Unit control mengeluarkan perintah read pada control bus. Hasilnya muncul di bus data dan disalin ke MBR. Untuk menyiapkan instruksi berikutnya, PC dinaikkan 1. Langkah terakhir adalah memindahkan isi MBR ke IR. Dengan demikian, siklus fetch sederhana sebenarnya terdiri atas 3 langkah dan 4 operasi mikro. Secara simbolik dapat ditulis sebagai berikut. Untuk T1, T2, dan T3 merupakan unit waktu yang berdurasi sama dan berurutan. Untuk urutan event siklus fetch-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Siklus fetch tak langsung. Operasi mikro sederhana untuk siklus fetch tidak langsung sebagai berikut. Untuk keterangannya, bidang alamat instruksi dipindahkan ke MAR. Bidang alamat tersebut digunakan untuk mengambil alamat operan. Alamat IR diperbarui oleh MBR sedemikian sehingga berisi alamat langsung bukannya alamat tak langsung. Siklus interupsi. Di akhir siklus eksekusi akan terjadi pengujian apakah ada interupsi atau tidak. Bila ada interupsi, maka terjadilah siklus interupsi. Untuk contoh operasi mikro siklus interupsi sederhana sebagai berikut. Keterangannya, isi PC ditransfer ke MBR. MAR kemudian dimuati oleh alamat isi PC yang akan disimpan. PC akan dimuati awal rutin pengolahan interupsi. Menyimpan MBR yang berisi isi PC yang lama ke dalam memori. Siklus eksekusi. Siklus eksekusi merupakan siklus yang tidak mudah untuk diprediksi. Dengan demikian diambil contoh ADDR1X. Operasi mikro yang terjadi sebagai berikut. Operasi di atas merupakan operasi yang sangat sederhana. Masih dibutuhkan beberapa operasi lagi untuk menyimpan result ke memori. Siklus instruksi. Jadi, setiap fase siklus instruksi akan diuraikan menjadi rangkaian operasi elementer. Seluruh rangkaian operasi dapat digambarkan secara utuh dengan mengandaikan register 2 bit yang berisi ICC atau Instruction Code Cycle. Untuk kodenya bisa dilihat di gambar. Siklus tidak langsung selalu diikuti siklus eksekusi. Siklus interupsi selalu diikuti oleh siklus fetch. Diagram di bawah menggambarkan rangkaian operasi lengkap yang hanya tergantung rangkaian instruksi dan pola interupsi. Untuk contoh diagramnya bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Sinyal kontrol, spesifikasi eksternal. Dalam melaksanakan fungsinya, unit kontrol harus memiliki input yang memungkinkan untuk mengetahui satu sistem dan memiliki output yang dapat mengatur perilaku sistem. Spesifikasi internal, unit kontrol harus memiliki logika yang diperlukan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusinya. Elemen-elemen sinyal kontrol yaitu sinyal yang mengaktifasi fungsi-fungsi ALU, sinyal yang mengaktifasi alur-alur data,
dan sinyal pada bus sistem eksternal atau interface lainnya. Input unit control. Unit control mempunyai beberapa input, diantaranya clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Flag ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Flag diset ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya, overflow flag diset 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Ketiga, instruction register menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama eksekusi. Sinyal kontrol dari bus kontrol memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal tertentu seperti sinyal interrupt dan sinyal acknowledgement. Output sinyal kontrol yaitu satu sinyal kontrol di dalam CPU. Output unit control terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Kedua, sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register. Sinyal kontrol ke bus kontrol juga terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal kontrol ke memori dan sinyal kontrol ke modul I/O. Implementasi unit, yaitu hardware dan microprogrammer. Implementasi hardware. Unit control merupakan rangkaian kombinatorial, sinyal-sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sinyal-sinyal logika output, yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Sinyal-sinyal input tersebut seperti clock, flag, register instruction, dan sinyal kontrol merupakan input bagi kontrol unit untuk mengetahui status komputer. Sinyal keluaran yang dihasilkan akan mengendalikan sistem kerja komputer. N buah input biner akan menghasilkan 2 N output biner. Setiap instruksi memiliki opcode yang berbeda-beda. Opcode yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Pewaktu unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya, digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Implementasi mikroprogram. Implementasi yang paling reliable saat ini adalah implementasi mikroprogrammer. Unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Selain itu, fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan decode dari input unit control lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Baiklah, mungkin sekian saja dari kami kelompok 12. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.